Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, mitra dan calon mitra di acara malam hari ini, seminar tentang PTBS ya, di seminar Zoom, di mana kita akan memberi penjelasan tentang apa ini PTBS. Baik, saya mute dulu suaranya ya. Kita mulai. Baik, perkenalkan nama saya Saidatul Hidayat ya. Biasa saya dipanggil Hidayat. Saya seorang ASN di Kabupaten Merangin ya, Provinsi Jambi ya. Saya bergabung di PTBS ini sudah masuk 2 tahun. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan peringkat new leader, HP Android, 2 unit motor cash, 1 unit mobil cash ya. Itu saya jalankannya marketing saya secara online, yaitu Facebook, Google, YouTube ya. Nanti ada TikTok. Nah, itu sangat membantu sekali untuk mendatangkan calon-calon mitra kita tersebar seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Nah, ini saya lakukan, saya jalankan sangat fokus gitu loh. Fokus dalam arti itu prioritas lah gitu loh PTBS ini. Karena apa? Dengan saya menjalankan ini mendapatkan hasil yang luar biasa gitu. Nah, ini mungkin untuk perkenalan dari saya untuk Bapak Ibu. Impian belum tercapai. Nah, ini latar belakang. Kenapa saya bergabung di PTBS? Latar belakang saya ini adalah impian yang belum tercapai, ya. Nah, karena kalau kita seorang ini ingin hidup lebih baik dari sebelumnya, ya. Nah, kalau saya dari ASN memang ada gaji. ASN itu kita gajinya rata-rata 4-5 juta ya. Nah, itu habis untuk kebutuhan rumah tangga ya, untuk sekolah anak, kesehatan ya, kebutuhan yang lain gitu. Nah, untuk membeli impian-impian ini secara cash itu yang sulit bagi saya ya. Sulitnya kenapa ya? Mungkin kalau dari sisa-sisa itu apakah bisa kita menabung gitu. Bakal uang yang kita tabung itu kadang kita pakai juga gitu. Nah, dari situ saya berpikir 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah perniagaan. Ternyata ya memang betul. Orang yang sukses, orang yang terkaya itu adalah seorang pengusaha, orang dari perniagaan. Orang terkaya di dunia nggak ada dari PNS, ASN, ya pasti orang berbisnis. Nah, di situ latar belakang itu yang membuat saya ingin, oh ternyata kalau kita mau sukses, mau penghasilan banyak, kita harus berbisnis. Nah, di situ saya ngambil kesimpulan, apalah bisnis yang tepat bagi saya. Maka ketemulah dengan PTBS. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin ingin wisata religi, ingin punya rumah ya 1 miliar, kendaraan 0,5 miliar ya. Mungkin butuh kuliah, apalagi kuliah anak ya. Tiap tahun itu bukannya malah turun kuliah, makin biayanya itu makin naik ya. Sama juga persepsi pernikahan ya. Kita kalau pernikahannya sederhana mungkin ke KUA nggak nambah undangan nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita mengundang kerabat itu kan butuh biaya juga pernikahan ya. Terus ada hutang yang ingin kita lunaskan, kita pusing ya kan. Kalau mengandalkan gajinya itu akhirnya apa? Terlilit hutang riba gitu. Kenapa saya bilang kita kredit lagi, kredit mobil, kredit rumah. Nah, itu yang tidak ada dalam pikiran saya, supaya gimana caranya dosa riba itu jangan menghampirin kita gitu loh. Kita jelas di sini surah Al-Baqarah ya, jelaskan bahwa bahaya riba itu, dosa riba itu 1 dirhamnya itu sama dengan 36 kali melakukan perzinahan. Ya, kita 1 kali aja perzinahannya dosanya luar biasa, apalagi 36 kali, itu 1 dirham. Nah, makanya dari sini saya bingung gimana caranya supaya penghasilannya bertambah. Maka cara berbisnis, apalagi di PTBS. Nah, ini ingin tahu mengerinya dosa riba tadi ya, 1 dirham tadi kan saya bilang tadi.
lebih berat dari 36 kali berzina. Karena Rasulullah bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Nah ini. Terus dosa riba paling rendah seperti zina ibu kandung. Ya, berarti riba ini waduh luar biasa. Riba memiliki 72 pintu, yang paling rendah seperti zina ibu kandung. Sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudaranya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, jadi siapa aja yang terlibat dalam riba? Pelakunya, pencatatnya, saksinya, itu kena dosa riba, ya. Nah, makanya dari situ saya nggak mau lagi yang namanya kredit yang pakai denda, kredit yang pinjam uang adanya bunga. Nah, di sini aja kita sudah diingatkan, yang namanya haram ya tetap haram, ya kan? Jangan kita membenarkan itu. Kadang orang itu membenarkan. Nah, kalau nggak ada itu gimana kita mau dapatkan rumah, gimana kita mendapatkan motor? Itu kan hanya pembenaran bagi mereka, ya kan? Padahal di sini jelas-jelas bahwa riba itu haram. Yang dihalalkan ada jual beli, tapi masih membenarkan gitu. Cari kebenaran-kebenaran. Apa tidak percaya dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tersebut, gitu loh. Nah, inilah saya inginkan ngerinya dosa riba. Nah, kalau saya bilang tadi, kalau seorang ASN, saya menabung 1 juta per bulan, ya, berarti 1 tahun 12 juta, 10 tahun 120 juta. Nah, kalau menurut saya 120 juta, menunggu 10 tahun baru dapat yang namanya mobil, mungkin mobil itu nggak ada lagi harga segitu gitu loh 10 tahun kemudian, ya. Mungkin makin tahun ya harga mobil, harga motor itu makin naik, nggak ada yang harga itu turun gitu, ya. Nah, makanya di sini untuk mewujudkan impian itu, kalau saya menabung dari gaji saya nggak bisa. Nah, itu makanya saya berusaha mencari usaha apa di bisnis apa yang bisa saya lakukan. Maka menabung itu bukan solusi. Nah, benar 9 dari 10 itu adalah perniagaan, ya. Rezeki yang paling banyak itu di perniagaan. Nah, ini di sini maka menjadi mitra usaha di PTBS. Saya coba bergabung di mitra PTBS ini, alhamdulillah saya mendapatkan ya tadi 2 motor, 1 mobil cash, ya. Nah, maukah Anda mendapatkan reward 1,67 miliar dalam 12 bulan saja? Ini ditawarkan oleh PTBS, ya. Nah, ini ada umroh, ada mobil cash, ada big mall cash, ada rumah 1 miliar. Ini jumlahnya totalnya 1,67 miliar dalam waktu 12 bulan, ya, 12 bulan. Apakah kita mau gitu? Nah, kalau saya sih mau gitu loh. Nah, saya coba gitu loh. Saya aja seorang ASN udah 22 tahun, ya kan? 22 tahun, ya paling uangnya habis saya bilang tadi untuk kebutuhan rumah tangga, habis ke situ. Nah, itu. Apa salahnya saya coba? Alhamdulillah selama 2 tahun ya, nggak perlu sampai lama-lama gitu. Sampai 2 tahunnya udah dapat mobil saya. Nah, ini perkenalkan nama perusahaannya PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, ya, yaitu perusahaan yang memasarkan produk yang berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung. Ya, nah, konsep sistem direct selling ini ya bisa membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat. Nah, sesuai dengan akad-akadnya bahwa PTBS ini sesuai dengan fatwa DSN MUI karena dia sudah memiliki sertifikatnya, karena termasuk penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi kalau di Majelis Ulama Indonesia itu tidak mengenal dengan kalimat MLM, tapi kalimat dengan PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Ini visi dari perusahaan, menjadikan perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Dari visinya sudah jelas, dakwah ini, dakwah kita supaya menjauhi namanya dosa riba tadi. Nah, inilah menjadi solusi, inilah jalan keluarnya. Kalau saya ingin mendapatkan kendaraan tanpa riba, saya ingin mendapatkan rumah tanpa riba. Nah, sesuai dengan visinya PTBS ini, maka ini masuk dalam pikiran saya, ya. Karena perusahaan sudah masukkan ini sebagai visi, berarti dia berdakwah, ya,
menjelaskan firman Allah tadi dalam Al-Quran tadi. Nah, misinya menciptakan 1.000 miliarder setiap tahun. Jelas dia ingin adanya setiap tahun itu ada 1.000 orang miliarder. Nah, nama kita masuk nggak dalam 1.000 itu? Nah, itu kita usaha di sini gitu. Kita bekerja sekian puluh tahun aja sanggup gitu kan? Ya, terikat dengan disiplin, terikat dengan waktu, bangun masuk pagi. Kalau nggak masuk pagi nanti potong, ya berkurang nilainya gajinya. Terus alpa potong lagi gajinya. Kita sanggup ngikutin aturan dari pekerjaan itu. Nah, sini kita sanggup nggak kita berusaha? Ini adalah perusahaan kita, karena PTBS ini membuka peluang pekerjaan bagi kita gitu. Dengan moto Go Berkah No Riba. Nah, ini legalitas ya. Legalitas suatu perusahaan ya. SIUP L sudah ada, surat izin usaha penjualan langsung KBLI 47999 ya, dan juga memiliki sertifikat anggota AP2LI ya. Lampiran izin usaha efektifnya sudah ada juga dari Menteri Republik Indonesia ya, dari Koperindak ya. Nah, ini sertifikat halal produk. Jadi untuk produk-produknya PTBS memiliki sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia dan juga ada Badan POM-nya. Nah, ini adalah sistem bisnis sesuai dengan syariah ya. Yang saya bilang tadi, DSN MUI itu sudah mengkaji sistem bisnis PTBS ini gimana? Apakah dia mengandung unsur maisir, gharar, riba? Apakah mengandung unsur judi? Apakah mengandung riba ya kan? Apa mengandung unsur yang tanpa kepastian gitu. Nah, di sini alhamdulillah dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia, berarti legalitasnya itu kan sudah ada itu. Majelis Ulama Indonesia, tempat berkumpulnya ulama di situ ya, ulama. Nah, dia mengkaji, wah sistemnya ini prinsip syariahnya memenuhi enggak? Orang negatif dengan multi level marketing ya. Nah, maka PTBS mencoba memasukkan ini, tolong dikaji oleh Majelis Indonesia. Kami pengen sistemnya sesuai dengan syariah. Alhamdulillah telah dikaji. Lama ini pengkajiannya, hampir 1 tahun. Dibaiki lagi marketing plannya, tolong dibaiki ya. Alhamdulillah setelah keluar telah memenuhi prinsip syariah. Ya, sudah ditandatangani. Ketuanya Dr. K. Haji Hasanuddin MAG ya. Terus sekretarisnya Profesor Dr. Haji Jai Mubarok SMH MAG. Nah, ini sudah ditandatangani. Nah, berarti kita nggak usah lagi pendapat ulama ini, pendapat ulama ini. Nah, PTBS karena banyak pendapat ulama, dia mengajukan ke Majelis Ulama Indonesia. Tolong dikaji. Ternyata di sini di Majelis Ulama Indonesia dikenal dengan kelompoknya bukan MLM, kelompoknya penjualan langsung berjenjang syariah, ya, PLBS. Nah, ini konsep direct selling. Apa beda retail konvensional dengan penjualan langsung? Ya, kita tahunya konvensional itu kan secara buka toko jual. Nah, itu dengan PTBS bedanya di mana? Nah, retail konvensional itu dari pabrik menuju distribusinya itu agen langsung, ada ke provinsi dulu agennya, baru ke kabupaten, baru ke kecamatan, baru toko ke pasar. Nah, jalur distribusinya kan panjang nih, ya kan, konvensional. Baru dia melakukan promosi. Promosi itu biasanya di media cetak, endorse artis, baleho, sales, elektronik, TV kan gitu. Nah, baru ke konsumen akhir. Itu dia butuh biaya juga kalau konvensional, ya. Kayak pabrik Indomie itu kan dia butuh juga agen dari provinsi, biaya promosi, ya kan? Itu biayanya ada juga, dia distribusi dan promosi itu 40-70% dia mengalokasikan biayanya. Nah, jalurnya itu panjang. Harga agen provinsi dengan kabupaten beda, nggak satu harga. Nah, itulah untuk konvensional. Nah, bedanya di PTBS di mana? PTBS itu ada penjual langsung, itu dari pabrik, distributor tunggalnya itu PTBS, ya. Nah, jadi harganya satu, ya. Baru kita sebagai konsumen akhir. Nah, harganya tidak berbeda-beda, harganya satu. Distributor tunggalnya PTBS, baru konsumen akhir. Nah, rewardnya tadi dibayar di mana? Untuk Anda itu dari alokasi biaya distribusi dan promosi. Untuk bonus kita itu ada mobil, motor, komisi lain-lainnya. Kenapa? Kita di sini jelas ada produknya,
Dari produk itu kan ada keuntungan. Keuntungan itulah maka dibagi untuk biaya distribusi dan promosinya untuk bonus-bonus Anda. Nah, jadi di sini jelas ya, kita bukan investasi, kita bukan money game ya. Kita adalah akadnya jual beli produk karena sudah dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia, sudah memenuhi prinsip syariah. Nah, inilah produk-produknya. Kita PTBS itu ada produk namanya pupuk eco farming. Pupuk organik super aktif ini itu bisa manfaatnya meningkatkan biaya produksi, mempercepatkan masa panen ya. Ini bagus untuk tanaman, padi, sayur-sayuran ya. Nah, ini sangat baik untuk petani-petani yang kesulitan dengan harga pupuk yang semakin mahal. Ada lagi pupuk namanya Pilus Rorilis. Ini biasanya dipakai untuk tanaman keras ya. Biasanya untuk sawit, biasanya untuk karet, biasanya untuk buah-buahan seperti buah-buahan duren, mangga, alpukat gitu. Nah, ini bagus juga untuk mereka yang mau mencoba pupuk alternatif dari pupuk kimia yang semakin hari harganya semakin tinggi ya. Nah, ini ada juga produk Habspro, Habutus Soda dan Propolis, produk kesehatan ya. Ada juga LVM Kolagen. Ini produk untuk merangsang regenerasi sel-sel baru sehingga menjadikan kulit kita lebih cerah, kenyal, awet muda dan sehat. Ada juga Ecovico, ini produk kesehatan mencegah penyakit jantung dan stroke ya. Nah, ini ada penghemat BBM namanya Eco Racing ya. Ada kendaraan roda 2, roda 4 baik bensin maupun solar, ada olinya juga ya. Ini bisa dipakai untuk kendaraan kita gitu. Bisa menghemat 30 sampai 50%. Nah, ini ada juga produk kesehatan Bimax. Nah, Bimax ini bisa meningkatkan stamina, meredakan sakit kepala, melegakan pernapasan untuk keluh sesak napas, mempertahankan sistem imun tubuh. Nah, ini ada juga Crystal V dan Ki. Ini biasanya dipakai untuk wanita ya. Nah, ini karena apa? Membantu mengatasi masalah keputihan, berkhasiat dalam merapatkan Miss V ya, Miss V. Terus membantu mengurangi risiko kanker cervix. Nah, ini ada juga LPM kalsi, ini biasanya diperkaya omega 3, 6, 9. Ini bagus apa? Untuk pertumbuhan dan kecerdasan anak. Nah, kalau anak kita lagi tahap belajar, tahap penghafal Al-Quran, ini bisa dipakai untuk pertumbuhan otaknya itu lebih cepat menangkap. Nah, ini. Dan juga ada LPM Slim. Ini untuk penangkal kolesterol jahat, pembakar lemak ya. Ya, biar tubuh kita lebih ideal. Terus ada juga susu kambing ya. Ini bisa meredakan penyakit darah tinggi, penyakit sendi-sendi, penyakit batuk kering, sakit mah. Nah, juga ada Econex kopi ya. Ini untuk kesuburan, perkasaan, kesehatan pria maupun wanita. Dan juga ada produk kecantikan, LPM Skincare. Nah, ada peeling lotion, neck cream, body serum ya, ada. Ada lagi produk lipstick ya, bibir cantik indah alami. Ya, ini ada pilihan warnanya tuh ada 20 ya, 20 pilihan warna untuk lipstiknya. Ada juga sabun mandi ya, ada honey, kolagen, propolis ya. Tinggal selera kita mau yang mana gitu sabunnya. Dan juga ada LPM Hand Wash spraynya, ini bisa membunuh bakteri virus, membersihkan tangan. Nah, PTBS tidak hanya menjual produk tapi juga memberi peluang usaha. Apa peluang usahanya? Bisnisnya modalnya kecil tapi untungnya besar. Jelas produknya kita bukan money game ya. Memberi peluang perubahan hidup ya. Inilah kalau kita ingin bergabung, ini Pak Randu bergabung 2018, totalnya komisinya sudah 27.620.000.000. Nah, modalnya kecil, potensi untuk merah. Jadi, kalau kita bergabung di PTBS ini cukup bayarnya 2.100.000. Nilai produknya itu 12 pipi itu 3 juta. Bukan bapak-bapak ibu-ibu bayar 3 juta enggak, cukup bayar 2.100.000. Berarti sudah diskon berapa? 900.000. Kita sudah mendapatkan peluang bisnisnya. Nah, apa keuntungan menjadi mitra?
Yang pertama keuntungannya itu ada dua keuntungan. Yang pertama kita belanja ulang. Kalau produk kita ternyata bermanfaat, produk kita habis, kita belanja ulang. Belanja yang kedua cukup 1.500.000, kita akan mendapatkan 12 PP. Artinya nilai produk itu 3 juta, kita belanja cuma 1.500.000. Berarti 100% lah keuntungannya di belanja yang kedua. Yang kedua, mendapatkan peluang usaha. Ada komisi harian, mingguan, bulanan, ada reward motor, mobil, cash. Nah, selama ini mungkin kita beli pupuk biasanya cuma dikasih baju kaos. Tapi kalau PT Best, kalau kita beli pupuk dapat motor, mobil, dan rumah. Kenapa? Poin itulah yang mengantarkan kita untuk mendapatkan mobil, rumah maupun motor gitu. Umroh. Nah, itulah komisi-komisi keuntungan menjadi mitra. Nah, ini memilih peringkat hak usaha. Di PT Best itu ada 5 hak usaha. Ya, kita paling rendah itu hak usahanya itu basic namanya. 2.100.000, produknya mendapatkan 12 PP. Artinya itu rewardnya itu hanya 1 kali motor, mobil, dan rumahnya 1 kali. Tapi kalau kita ingin berkali-kali, Pak, ingin 3 kali, ambil paket reguler 6.100.000. Ya, produknya lebih banyak 36 box. Itu akan mendapatkan 3 motor, 3 mobil, 3 rumah 3 kali. Atau yang paling tinggi priority 31 kali 62.100.000. Nah, ilustrasi perbedaan hak usaha tadi. Kerjanya sama, hasilnya beda, ya. Bapak Ibu ngambilnya sama, ya. Ngambilnya basic sama orang yang ngambil reguler. Kerjanya sama ini 600 pasang. Perbedaannya di mana? Perbedaannya terlihat di sini. Di basic, ya, di dalam lingkaran kuning ini itu hanya mendapatkan 1 motor dan 1 mobil, ya. Kalau reguler itu dapat 3 mobil, 3 motor. Saya bilang kerjanya sama, keringatnya sama, hasilnya beda. Nah, itu perbedaan ngambil basic dengan reguler. Mana yang mantap? Ya, mantap reguler lah, ya kan gitu. Itu ada ilustrasi perbedaan hak usaha. Nah, PT Best terbukti, ya, dalam 3 tahun setengah itu memberi reward untuk mitra-mitranya. Untuk motor aja sudah berapa nih? 6.900, ya. Kalau mobil cash 150 juta itu sudah 2.600. Mobil yang setengah miliar diberi ke mitra-mitranya itu 520 reward, ya. Untuk rumah 185 rumah. Nah, totalnya itu 973 miliar dalam 3 tahun setengah. Kalau sekarang lewat, bukan 3 tahun setengah. Ini data lama ini. Kalau sekarang lebih lagi. Ini aja sudah ditotalkan 973 miliar. Bisnis mana yang cepat seperti ini? Kalau bukan di PT Best. PT Best bukan janji-janji doang. Bukti. Ini sudah terbukti PT Best, ya. Jadi bisnis yang realnya itu PT Best sudah memberi bukti. Nah, ini motor luar biasa, ya. Jadi visi misinya itu tercapai, ya. Dia kan 1 tahun menciptakan 1.000 miliarder. Ini aja motor udah 6.900, mobil aja 2.600. Ini dalam 3 tahun setengah. Lebih malahan, over target malahan visi misinya. Lebih dari tercapai. Nah, itulah terbukti PT Best bukan omong doang, ya. Nah, ini cara menjalankan PT Best bagaimana? Nanti Bapak Ibu bergabung nih, dapat produk. Produknya itu dipakai dulu. Biarkan Ibu Bapak rasakan manfaat produk. Kalau kita sudah rasakan manfaat produknya, kita pede cerita kepada siapa saja. Ya, ceritakan tentang manfaat produknya. Ceritakan tentang peluang usahanya. Kalau Bapak Ibu sudah menceritakan, ya, baru ajak pertemuan seperti malam hari ini di seminar Zoom. Karena kita mainnya online, ya kita hadirkan di seminar Zoom. Nanti biar kita akan jelaskan di sini, dia akan mendengarkan apa tentang manfaat produk dan peluang usahanya. Nah, di PT Best itu memiliki 14 bonus kemitraan. Ada bonus plan A, plan B, dan plan C.
Nah, kita bahas bonusnya ya. Salah satunya bonusnya itu komisi penjualan langsung 20%. Seperti apa 20% itu? Misal saya bisa menjualkan paket basic kepada si A. Berarti 20%-nya paket basic 2 juta, berarti 400.000 saya mendapatkan. Kalau saya bisa menjual paket reguler 6 juta, maka saya 20%-nya 1.200.000. Dan seterusnya sampai paket priority. Nah, itu komisi penjualan langsung 20%. Ya. Terus ada komisi pengembangan. Nah, kalau saya bisa menjual kedua orang, si A ngambil paket basic, si B ngambil paket basic, 2 paket basic itu dia belanja, maka terjadi pasangan, maka saya dibayar lagi 50.000 oleh perusahaan. Ya. Apabila terjadi di bawahnya lagi pasangan, ya, maka akan saya dibayar oleh perusahaan 50.000. Artinya dalam 1 hari itu maksimal 12 pasang per hari. Kita bisa mendapatkan 600.000 per hari. Per hari 600.000 loh. Berarti kalau 1 bulannya 18 juta per bulan. Nah, ini kalau kita mau mendapatkan motor atau umroh 20 juta itu, kita harus poinnya itu 100 pasang. Nah, di sini apakah 100 pasang ini sebanyak-banyaknya atau 100 orang enggak? Kita di sini mencari omset, ya. Bisa saja 2 orang yang kita rekrut itu bergabung di PT Base, penjualan omsetnya luar biasa, bisa saja, ya. Nah, itu. Jadi di sini mencari omset. Bukan. Nah, kebetulan ini ada promo Bapak Ibu sampai bulan September itu bukan 100 pasang, 75 pasang sudah dapat umroh atau motor. Mobil bukan 300 pasang, 275 pasang, ya, sudah dapat mobil. Berarti tujuan dari PT Base itu ingin semua mitranya cepat dapat mobil, cepat dapat berangkat umroh motor, ya. Mengapa? Ini promonya September. Ini luar biasa, ya. 75 pasang sudah berangkat umroh nih ke motor. Mobil aja 275 pasang sudah dapat mobil. Nah, itulah keseriusan PT Base ini memberi bukti, ya, untuk supaya mitra-mitranya cepat terbebas dari hutang, terbebas dari riba. Selama ini kita untuk mendapatkan ini harus dengan kredit, ya. Nah, ini mobil juga 500 miliar, ya, 1.500 pasang. Di promo ini cukup 1.400 pasang, ya. Rumah 3.000 pasang, rumah 1 miliar. Nah, ini poinnya terakumulasi Bapak Ibu. Poinnya terakumulasi, bukan di riset, bukan dihanguskan, ya. Dia tidak menzolimi mitranya. Kenapa? Sudah dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia. Gak boleh poinnya di riset, gak boleh poinnya dihanguskan. Nah, ini poinnya terakumulasi sampai seumur hidup dan bisa diwariskan lagi. Nah, makanya mau 1 tahun, 2 tahun akan tercapai 1,67 miliar. Itu totalnya 1,67 miliar. Nah, PT Base terbukti. Orang bilang, ini menguntungkan yang di atas, ya. Nah, PT Base ini sudah sistemnya PLBS, ya. Ini posisinya saya di bawah. Ini yang di atas ini upline, ya. Upline. Saya di bawah, ya, sudah mendapatkan komisi, reward, ya. Yang di upline saya belum dapat apa-apa. Kenapa? Sebelah kanannya masih 0. Berarti di sini jelas siapa yang bekerja itu akan mendapatkan hasil, ya. Jadi di sini tidak menguntungkan di atas. Saya tenang-tenang aja, upline saya, ya, yang di atas saya ini upline nih namanya. Ini nggak dapat apa-apa, ya. Saya kerja aja terus, karena adil di sini, ya. Dia nggak dapat. Nah, jadi kalau dia nggak bekerja, ya nggak dapat. Nah, jadi kalau kita bekerja, terjadi pasangan kiri kanan, maka akan mendapatkan hasil. Jadi terbukti PT Base ini sudah dikaji, itu sistemnya PLBS, ya. Penjualan langsung berbasis syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, Bapak Ibu-ibu di PT Base ini mau masuk sekarang atau menunda? Nah, kalau masuk sekarang otomatis ibu-ibu Bapak sudah ngambil posisi menentukan kesuksesan. Nah, tujuannya apa? Nanti kalau sponsornya dapat mitra, maka dia akan memposisikan mitra itu di bawah Bapak. Ya, misal si A gabung, sponsornya si B, maka si B itu nanti dapat lagi closingan, maka closingan itu di bawahnya Bapak Ibu. Kalau masuk sekarang, kalau Bapak Ibu menunda, ya otomatis di bawah. Ya, berarti sponsornya akan membantu satu jaringan kalau terjadi closing mitra berikutnya. Nah, ini enaknya kita saling kerjasama.
ya. Mau masuk sekarang atau menunda. Mengambil posisi kalau menunda ya. Kalau alasannya karena uang ya. Hari ini Bapak bilang nggak ada uang, tahun depan sama jawabannya. Nggak ada uang. Karena apa? Itu tidak menjadi prioritas. Kalau menjadi prioritas bakal ada uangnya. Contoh, anak kita sakit nih. Uang nggak ada nih, uang nggak ada. Anak masuk rumah sakit, sedangkan uang nggak ada. Akhirnya gimana kita? Dapat nggak uangnya? Ada kan uangnya, berarti itu menjadi prioritas. Tapi kalau PTBS ini tidak menjadi prioritas, ya enggak. Nanti aja, tahun depan pasti jawabannya nggak ada uang. Ya, tapi kalau anak kita sakit, pasti ada uang. Nah itu menjadi prioritas. Kalau ini prioritas PTBS, insya Allah kita ingin terlepas dari hutang dan riba, kita cepat mendapatkan reward yang kita impikan selama ini, ya. Mau masuk sekarang atau menunda. Jangan jadi alasan tentang dana. Dana itu bisa kita cari, ya. Contoh aja anak kita sakit aja bisa kita cari, dapat uangnya, ya. Nggak bisa lebih pusing kita, kan. Nah ini strateginya di bulan pertama duplikasi 2. Jadi Bapak Ibu di bulan kedua di bulan pertama kita daftarkan 2 orang. 2 orang ini ya, yang saya bilang tadi kalau 2 orang ini ya bisa menduplikasikan lagi kedua orang di bulan kedua jadi 4. Ya. Di bulan ketiga jadi 8. Kita cukup 2 orang, dia bisa menduplikasikan. Nah, di bulan ke-7 udah mencapai reward motor atau umroh. Di bulan ke-9 udah mendapatkan mobil. Ya, di bulan ke-11 sudah mendapatkan mobil Pajero, Big Mokes. Di bulan ke-12 sudah mendapatkan rumah 1 miliar. Ini kalau terjadi duplikasi 2-nya jalan. Pak, kalau nggak jalan, ya udah cari mitra yang satu frekuensi sama kita, yang mau terbebas, yang mau sukses, ya. Yang nggak mau jalan kita bina, ya dia nggak mau dibina, berarti bukan salah kita, ya kan? Nah, kita sebagai sponsor wajib membina. Jangan sudah mereka masuk, kita lupa dengan pembinaan. Nah itu tugas dari sponsor pembinaan, ya. Nah ini tahukah Anda ya 1,67 miliar itu nih kalau kita dapat dalam waktu 12 bulan tadi ya, maka gaji kita tuh sama dengan 139 juta per bulan, ya. Kalau 2 tahun itu sama dengan 69 juta per bulan. Kalau 3 tahun 46 juta per bulan, kalau 5 tahun 27 juta per bulan. Nah, enak nggak? Saya bekerja 22 tahun ya. Waduh. Paling habis uang untuk kebutuhan rumah tangga aja gitu. Kalau mau beli mobil, motor pasti kredit ujung-ujungnya. SK disekolahkan. Waduh. Auzubillah min dzalik. Janganlah kita berkecimpung dengan riba. Nah, di PTBS ini saya bilang Bapak Ibu kalau serius menjalankannya bakal tercapai paling lama 5 tahun, ya. Kenapa? Kita insya Allah dengan niat yang kuat. Kenapa saya bilang poinnya tidak ada hangus, Pak. Poinnya tidak ada riset. Seperti saya dapat motor, kan dapat motor kan 100 pasang. Poin ini saya itu bukan 100 pasang itu dinolkan, enggak Pak. 101, 102 sampai ke poin mobil 300 pasang. Nah berarti apa? Berarti poin kita itu bukan di riset, ya, bukan dihanguskan, bukan kewajiban tutup poin. Nah, tidak ada kita tutup poin tiap bulan, ya. Nah ini mau kita capai asal kita punya toko nih. Kalau tokonya kita tutup aja gitu kan, nggak buka-buka, siapa yang mau beli, ya kan? Mau ke sana lagi, tokonya tutup. Mau ke sana lagi, akhirnya apa? Barang itu expire. Nah, seperti ini juga di PTBS. Ah, ngapa nggak sukses? Oh, saya udah bergabung 2 tahun nggak sukses. Tanya, sudah berapa kinerjanya, sudah semaksimal belum? Sudah prospek belum? Sudah berapa database calon mitranya? Tapi kalau wah belum ada ini, ya berarti bukan salah sistemnya, salahnya orang itu sendiri, ya. Nah, seperti itu juga kalau kita buka toko sembako, tutup aja, ya. Sudah diisi barangnya nggak dijual. Orang bilang, "Apa? Bangkrut, nggak ada yang beli." Saya ke situ, Bapak tutup terus tokonya. Gimana mau saya beli? Nah, berarti kita jangan menyalahkan sistem yang sudah kita buat. Itu introspeksi diri kita. Mau kita sukses
di 2 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun atau 1 tahun. Itu tergantung kita sendiri. PT Base tidak menargetkan, yang targetnya kita sendiri yang menentukan. Nah, ini digital marketing ya, Prime Team ya. Ini Prime Team itu nanti Bapak akan mendapatkan Google Ad, Facebook Ad, TikTok, YouTube ya. Nanti ini akan diajarkan oleh sponsornya ya. Ini sponsornya nih sudah paham dia Facebook ya, dia sudah paham TikTok, nanti diajar. Nah, sudah diajar, nanti ada lagi bimbingan untuk Prime Team ya di hari Selasa itu khusus untuk mitra. Di situ dikumpulkan semuanya, belajar kita sama-sama. Bagaimana cara membuat Facebook Ad, bagaimana cara buat TikTok gitu. Bagaimana cara buat Google ya, sampai YouTube. Nah, itu Pak. Jadi bukannya dilepas. Inilah pembinaan, bimbingan. Kalau kita mainnya online Pak. Karena kita mainnya online ya kita yang ajarin ya Facebook lah, Google lah, TikTok. Tapi alhamdulillah calon-calon mitra itu gak habis-habis ya. Luar biasa ya, jumlahnya itu sehari ya bisa 10, 15, 20 calon mitra masuk. Nah, itu akan diajari Pak. Nanti ada khusus mitra tentang belajar Zoom ya hari Selasa. Tapi kalau untuk bimbingan tetap di sponsornya masing-masing, nanti dikumpulkan di situ akan ada training-training disampaikan oleh leader-leader yang paham tentang Facebook, Google, TikTok gitu. Pemantapan lah gitu loh. Setelah dibimbing oleh sponsornya, pemantapannya di situ. Nah, ini hasilnya. Kalau kita menjalankan online marketing tadi, Bapak yang dicari, Ibu yang dicari gitu. Ini assalamualaikum, saya mau tahu tentang PT Base bagaimana caranya. Dia yang bertanya Pak, bukan kita yang ngedor-ngedor pintu ya. Assalamualaikum Pak, ini kita ada punya usaha. Enggak, dia yang datang ke WA kita menanyakan, mau menyodorkan diri lah. Ini Pak, saya mau tahu tentang PT Base itu bagaimana. Nah, jadi inilah keunggulan dari online marketing. Mau sebanyak apa calon mitra itu ada terus Pak, Ibu ya. Nah, inilah contoh-contohnya yang kita tampilkan ini adalah salah satu aja nih contoh. Ini cuma 4 loh. Kalau ini sebenarnya lebih, kalau mau ditampilkan nggak cukup nih Pak. Panjang itu sampai ratusan ya. Nah, masih trauma dengan multi level marketing. Mereka yang trauma multi level marketing karena pertama tutup poin bulanan ya. Yang kedua, poinnya hangus, bonusnya hangus. Yang ketiga, cari orang sebanyak-banyaknya. Yang keempat, skema Ponzi yang di atas yang sukses. Yang kelima, poin pencapaian dari susah payah. Baik, kita bahas di PT Base-nya. PT Base tidak ada tutup poin bulanan. Jelas tidak ada. Poin hangus, bonus hangus. PT Base tidak menghanguskan poin. Poinnya terakumulasi sampai kapan? Sampai seumur hidup dan bisa diwariskan. Ya. Yang ketiga, cari sebanyak-banyak orang. Di PT Base tidak mencari sebanyak-banyak orang, tapi cari omset. Omset penjualan kita ya. Bisa saja saya bilang mendaftarkan 2 orang, tapi omset 2 orang ini luar biasa ya. Nah, yang keempat, skema Ponzi yang di atas sukses. Enggak, Bapak Ibu lihat tadi ya. ID saya di bawah, upline saya di atas. Yang sukses malah saya, karena saya kerja. Upline saya nggak kerja, nggak sukses ya. Saya nggak berpusing ya. Nah, berarti yang kerjalah yang sukses. Yang kelima, poin pencapaian dari susah payah. Di 3,5 tahun PT Base sudah terbukti rewardnya cepat Bapak Ibu. Ya, visi misinya lewat dari over target ya. Dia 1.000 miliarder setiap tahun ya. Itu aja sudah berapa banyak dia membantu umat ini terbebas dari utang dan riba. Untuk motor, mobil sudah sampai ribuan. Nah, PT Base memang beda dengan yang lainnya. Nggak bisa disamakan ya. Nah, ini kesimpulan ya untuk Bapak Ibu saya sampaikan bahwa kesimpulan pertama, PT Base itu perusahaan yang berizin dan aman. Jadi kalau kita mau bergabung pasti nanya tentang izinnya dulu, aman nggak perusahaannya. Alhamdulillah legalitasnya aman ya, kesimpulan. Yang kedua, produknya sangat diminati, prospeknya luas. Ya, Bapak Ibu misal kita semua butuh pupuk, butuh kesehatan, butuh kecantikan ya. Nah, itu prospeknya luas Pak. Apalagi kita mainnya online ya, seluruh Indonesia ya, bahkan luar negeri. Yang ketiga, sistem bisnisnya halal karena kita sudah dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia ya, karena penjualan langsung berjenjang syariah. Ya.
Yang keempat, sistemnya tidak wajib tutup poin bulanan. Nah, ini tidak. Dia harus belanja, tutup poin bulanan. Kalau nggak tuh poinnya hangus. Nggak ada di PT Best. PT Best itu, kita itu kalau mau belanja ya langsung ke kantor pusat atau ke stokis gitu. Kita nggak numpuk-numpuk produk di rumah. Nah, yang kelima, rewardnya paling mudah diraih. Sudah terbukti kan? Rewardnya paling mudah diraih. Yang keenam, poinnya tidak hangus. Akumulasi tanpa batas. Ya, akumulasi tanpa batas itu yaitu tadi sampai seumur hidup dan bisa diwariskan. Poinnya tidak hangus. Yang ketujuh, yang dihitung omset bukan orang. Nah, di sini kan omset, bukan mencari sebanyak-banyaknya orang kita. Ya. Yang kedelapan, yang sukses yang omset, bukan yang duluan gabung. Berarti bukan yang di atas kita mensukseskan. Siapa yang bekerja, siapa yang ngomset, itulah yang sukses. Ya. Yang kesembilan ada sistem training dan mentoringnya. Nah, kita kalau di PT Best ini ya, kami di Prime Team ya, Prime Team ini sudah ada trainingnya, training, mentornya ya untuk jalankan bisnis ini. Setiap Selasa itu khusus mitra ya. Caranya bagaimana menjalankan Facebook Ad ya, Google Ad, TikTok, YouTube. Nah, itu diajarin oleh mentor-mentor yang berpengalaman ya. Yang 10, berbisnis sekaligus berdakwah. Saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu berdakwah saya, Bu. Karena visinya itu membantu umat bebas dari utang dan riba. Saya ingin Bapak Ibu terlepas dari utang dan riba. Itu saya menyampaikan dakwah ini ya. BT Best. Jadi kalau dakwah saya ini bermanfaat bagi Ibu, itu amal saya tanpa terputus ya. Karena Allah itu Maha mengetahui ya, dia akan menolong umatnya kalau dia berjalan di jalan Allah dan berdakwah. Nah, ini saya mengajak Ibu untuk terbebas dari utang dan riba. Kondisi Anda hari ini adalah hasil keputusan Anda di masa lalu. Kondisi Anda di masa depan adalah hasil keputusan Anda saat ini. Ibu ngambil keputusan atau Bapak Ibu mengambil keputusan untuk masa depan. Seperti saya 2 tahun belakangan itu ngambil keputusan bergabung di PT Best. 2 tahun ini saya mendapatkan hasil 2 motor, 1 mobil ya. Keputusan saya 2 tahun belakang. Nah, kalau Ibu ngambil keputusan ini 2 tahun ke depan itu akan, kalau kita jalankan bisnis ini akan tercapai apa yang kita inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Itu yang dapat saya sampaikan tentang bisnis PT Best. Saya kembalikan ke moderator untuk selanjutnya. Silakan Pak Fajar.